Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjut mencoba kultum ya yang telah dijadwalkan atau telah diprogramkan oleh Riasah, sebelumnya kami mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan mungkin tidak beraturan atau tidak nyambung. Sebelumnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum lanjut kami buka seperti biasa dengan sebuah pantun. Biar kita nggak tegang banget nih. Kondang nih kalau main pantun kondang. Soimah rajin mengaji. Kita doakan semuanya yang punya rumah dan kita semuanya pada pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Surat yang tadi kita baca yaitu At-Taubah ayat 24. Wa shadaqallahu rabbul nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menunaikan amanah dari Imamul Muslimin, yaitu taklim yang telah dijadwalkan minimal 1 pekan 1 kali. Alhamdulillah di Riasah Depok kita ini dijadwalkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah setiap ikhwan bisa hadir dan kita bisa melaksanakan taklim, walaupun mungkin bergantian ya di antara kita. Mungkin ada yang berhalangan ataupun mungkin ada yang keperluan ya Maisyah yang mungkin belum pulang ya kemalaman. Dan yang kita harus kedepankan, karena memang taklim adalah bentuknya amanah. Kalau memang kita berhalangan, alangkah baiknya kita izin sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 52 ya, insyaallah 62 ya, 62. Yang kurang lebih ketika kita Rasulullah berkumpul, maka ketika kita ada keperluan izin. Dan izin ini kepada Amir Riasah ya, kepada Rais, yang insya Allah Rais berkewajiban untuk mengizinkan dan mengampuni dan mendoakan kepada ikhwannya yang izin. Insya Allah kalau ketika kita izin semuanya beres ya, semuanya kelar, semuanya beres dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di rumahnya Ikhwan Mujiono. Mudah-mudahan rumah yang kita tempati untuk taklim ini Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menganjak kepada berikutnya, yaitu kami sedikit menyampaikan materi kultum yang tema kurang lebihnya kami beri nama tema ukhuwah ya, karena memang kami yang diamanati sebagai yang mengkoordinir ukhuwah di Riasah Depok. Kami diamanati oleh Rois dan kami hanya membantu Rois, meringankan beban Rois dalam bidang ukhuwah. Kami mencatat atau yang sama-sama kita tahu bahwa ukhuwah terbagi menjadi 3 pilar atau 3 bagian. Pilar yang pertama yaitu silaturahim, kemudian yang kedua kemaslahatan umat, dan yang ketiga difa. Nah, dalam silaturahim ini atau dalam 3 pilar ini saya menyikapi satu saja tentang silaturahim. Bagaimana hubungan kita atau kerjasama kita di lingkungan ikhwan, di lingkungan Riasah Depok saja yang terkecil ya. Di Riasah Depok yang terkecil, bagaimana hubungan kita dengan ikhwan yang lainnya di lingkungan. Nah, silaturahim ini sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan oleh Allah, sampai-sampai Allah atau hadis mengatakan mensejajarkan silaturahim ini dengan sholat dan zakat. Saking urgennya atau saking pentingnya tentang silaturahim ini sampai Rasulullah mensejajarkannya dengan sholat dan zakat. Ada sebuah hadis, kami coba bacakan hadis dari Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kami bacakan hadisnya dari Abu Nuaim menghabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib menghabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Musa bin Tolhah menyebutkan an Abi Ayyub al-Ansori, dari Abi Ayyub al-Ansori, anna a'rabiyya aradolin nabiyya, ada seorang Arab Badui lin nabiyya, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi masirihi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Faqala, lalu beliau bertanya, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah, apakah ya Rasulullah ada yang mendekatkanku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan yang menjauhkanku ke dalam neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Kemudian wa tuqimus shalah, dan melaksanakan sholat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasilur rahima, dan menjaga tali silaturahim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kedudukannya insya Allah sahih ya, kedudukannya para ikhwan.
Nah, dalam hadis ini yang tadi di depan saya bilang bahwa silaturahim ini saking pentingnya, dalam hadis ini silaturahim ini disejajarkan dengan sholat dan zakat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak merinci Islam itu harus seperti ini, harus seperti itu, hanya saja secara global menyampaikan bahwa ketika kita atau ketika Arab Baduy ini bertanya bahwa adakah atau apakah yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku ke dalam neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa salah satunya itu dengan silaturahim ini yang bisa mendekatkan engkau ke dalam surga. Nah, tadi saya pernah bincang-bincang ya, sekilas bincang-bincang dengan Kang Ius di perjalanan mengenai ukhuwah ya Kang ya, mengenai ukhuwah, mengenai silaturahim, dan beliau mengatakan bahwa beda dulu dengan kondisi sekarang. Karena mungkin mungkin tantangannya yang dulu ketika tantangannya banyak ya, yang dulu tantangannya banyak. Kalau dikatakan oleh Ustadz Albul Hidayat, seperti ketek ketika anginnya kencang, seperti angin topan berpegangan dengan kencang, tapi ketika anginnya sepoi-sepoi semilir maka terjatuh. Nah, itulah gambaran yang terjadi kepada kita. Nah, saya katakan bidang silaturahim ini di ukhuwah, bahwa seperti yang dahulu kita pernah rasakan, kita itu dalam ukhuwah itu lebih erat ya. Di tempat saya itu dulu kebun bambu ya, di tempat saya tinggal tuh kebun bambu, hutan. Tapi insya Allah Kang Iskandar, kemudian Ikhwan Rais dan lain-lain itu sampai ke tempat saya dalam kondisi nyebrang sungai yang ketika itu jembatannya kanyut dan harus naik getek, dan kondisi jalan yang masih tertutup bambu sangat licin. Alhamdulillah Ikhwan itu sampai ke rumah gitu. Tapi ketika sekarang ya, kondisi sekarang, insya Allah rumah saya kondisinya GDC ya, Grand Depok City, walaupun saya adanya di pinggiran. Alhamdulillah jalannya bagus gitu. Tapi jarang sekali gitu ada Ikhwan yang nyampe untuk bersilaturahim gitu seperti dahulu gitu. Ya, saya sangat, sebagai saya yang diamati oleh ukhuwah, saya berusaha untuk menjadwalkan silaturahim minimal di Riasa itu 1 bulan 1 kali ya. Terutama mungkin ikhwan-ikhwan yang tertimpa mungkin musibah kayak seperti sakit ya, dan mungkin yang ada masalah, atau mungkin ikhwan yang jarang hadir, itu yang diutamakan. Tapi secara keseluruhan emang jadwal itu seharusnya berjalan dalam 1 bulan itu minimal 1 kali kita bersilaturahim kepada ikhwan-ikhwan yang lainnya ya, terutama umaro di sini ditekankan ya. Minum dulu, kering banget ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti gimana ya, kita ini berjamaah tetapi sifat-sifat kita atau mungkin kelakuan kita tidak seperti orang yang berjamaah gitu. Ketika melihat ikhwannya kesusahan, kita tidak peduli. Kemudian ketika ikhwannya sakit juga kita tidak pernah peduli. Nah, yang paling terpenting, saya ini kan jauh tuh posisinya, Amir Ukhuwah yang diamati oleh Amir Ukhuwah oleh Rais itu sangat jauh posisinya dan jauh dari perkampungan atau tempat ikhwan tinggal. Nah, ketika ada ikhwan yang bermasalah ataupun mungkin ikhwan yang sakit, ini jangan sampai menunggu komando dari Amir Ukhuwah gitu. Apalagi kita posisinya sebagai umaro gitu,
setiap individu kita adalah ukhuwah gitu. Jadi jangan mengandalkan ketika ikhwannya yang dekat sakit, kemudian ikhwannya yang dekat bermasalah harus menunggu amir ukhuwah gitu, mengomando. Ini tidak seperti itu ya. Setiap diri kita adalah ukhuwah, maka diterapkanlah ukhuwah itu. Ketika kita melihat ikhwannya sakit, ya tolonglah ditengokin gimana kabarnya gitu, walaupun hanya mungkin basa-basi gitu ya, hanya basa-basi, datang boleh ditengokin seperti apa kabarnya. Termasuk juga ikhwan yang tidak hadir dalam taklim. Ketika ikhwan yang tidak hadir dalam taklim, kita jangan sampai apatis gitu. Ketika ketemu tuh apatis gitu, biasa aja gitu. Tapi ditanyakan kenapa kemarin tidak hadir gitu, mungkin apa kabarnya, apa sakit mungkin, atau apa gitu, atau kenapa, atau mungkin ada halangan apa. Kalaupun mungkin tidak bisa hadir, tolonglah izin ke rois sehingga terkontrol gitu, ikhwan itu terkontrol. Demikian pula dengan rois gitu, dengan rois itu memang mengakomodir semuanya keseluruhan. Ketika ikhwannya tidak hadir taklim, ya minimal di WA lah, ditanyakan kemana antum, mungkin ada halangan apa. Dan ketika antum, cobalah antum ketika ketika tidak hadir tuh izin gitu. Jadi jangan seperti seorang penggembala membiarkan gembalaannya kemana-mana gitu. Jadi kita semua terjalin kalau insya Allah ya, kalau kita seperti itu insya Allah kita terjalin. Dan bukan hanya haknya itu bukan hanya hak seorang umat. Kita bertetangga ada haknya, ada hak-haknya gitu loh. Kita bertetangga ada hak bertetangga, kita harus berbuat baik kepada tetangga. Apalagi sudah tetangga kemudian ikhwan, haknya juga seorang ikhwan, apalagi ditambah dengan famili, saudara ya. Ada lagi haknya, 3 hak itu kalau kita tidak tunaikan, 3 hak itu terabaikan ya. Hak sebagai ikhwan, hak sebagai seorang muslim, sesama muslim, juga hak sebagai seorang tetangga. Jadi kalau kita tidak peduli, 3 hak itu terabaikan, ya tentunya dosa di hadapan Allah itu sangat besar ya. Dan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah SAW berkumpul di satu tempat, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya di suatu tempat, kemudian beliau menanyakan, adakah di antara kalian yang memutus tali silaturahim? Jika ada, maka tidak termasuk dari golonganku. Jadi ketika kita memutus tali silaturahim, kita tidak diakuin umatnya Rasulullah. Jadi tidak diaku sama Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kita tidak diaku, kita umatnya siapa? Insya Allah kita mental, berarti ya mental dijauhkan gitu. Jadi dari segi silaturahim ini tolong dijaga, tolong diperhatikan ya, sesama ikhwan, terutama ya sesama ikhwan, sesama tetangga. Dan banyak hadis-hadis juga tentang hubungan dengan tetangga. Jadi hubungan dengan tetangga itu diperbaiki ya. Jadi tidak akan selamat kita ketika lidah kita atau perbuatan kita kalau kita sampai menyakiti tetangga. Ini sangat sangat penting ya. Jadi hubungan dengan tetangga, apalagi hubungan kita dengan ikhwan, yang saya katakan tadi juga dengan hubungan dengan saudara. Karena memang ikhwan ini kan seperti saya juga jauh-jauh gitu. Ketika saya bermasalah, mungkin ketika saya sakit atau seperti saya kenapa di lingkungan, ya yang datang duluan ya tetangga, karena ikhwan kan jauh. Kita kan jauh-jauh ya, kecuali mungkin di Mampang lebih dekat ya, lebih ngomplek. Di Mampang saja yang ngomplek, ikhwan masih, ketika yang ada yang sakit, yang datang tetangga duluan, bukan ikhwan duluan. Ya ibu-ibu nih yang datang, ibu-ibu dari luar, bukan dari ikhwan kita. Nah ini kan harus jadi bahan muhasabah untuk kita semua. Apalagi kita seorang umaro, apalagi kita seorang rois ya, rois itu bertanggung jawab dari keseluruhan. Imam tidak punya umat, wali tidak punya umat, naib tidak punya umat, yang punya umat
bersentuhan langsung dengan umat ya rois gitu. Jadi kalau ke sana ke atas itu laporan secara global ya, yang punya umat yang bersentuhan langsung dengan umat ya rois. Nah kita umaro yang pembantu rois yang membantu meringankan beban rois. Mudah-mudahan semuanya yang kita yang kita jalankan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai amanat ya, apa yang saya bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 24 ya. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, kemudian saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaannya atau kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini terkadang kita juga kurang memperhatikan. Ketika kita dapat mungkin amanat dari rois untuk taklim atau untuk apa, terkadang kita juga mengabaikan. Nah padahal di sini udah jelas jika bapak-bapakmu atau yang tadi saya sampaikan semuanya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini harus diperhatikan juga para ikhwan ya. Kemudian dalam surat ini juga nih At-Taubah ayat 111 ya kalau saya nggak salah. Ayat 111 At-Taubah saya cari dulu. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh ataupun terbunuh. Itulah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Nah kalau kita lihat dalam surat ini bahwa diri kita ini telah dijual kepada Allah, dan Allah telah membeli diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau begitu hak kita apa? Jadi hak kita untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Ketika Allah menyeru, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan Allah mewakilkan kepada Rasul seperti yang dikatakan dalam surat An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Nah, ini kan udah jelas ya. Sudah jelas ininya apa namanya, redakturnya sudah jelas, taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Jadi kita kan udah lengkap, udah ada ulil amri ya. Kita udah lengkap, udah terpimpin, mau apa lagi gitu. Kalau kita lihat seperti ini, tinggal kita taat aja udah. Apa yang dikatakan oleh Rois ya kita taati. Berarti ketika Rois menyeru tentang taklim ya kita taklim. Ketika Rois mungkin menyeru dengan hal-hal yang lain selama itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita senantiasa harus kita taat. Seperti kita taklim, seperti yang lain-lainnya, infak, kemudian sholat secara berjamaah. Kalau sholat secara berjamaah, insya Allah kita sudah jadi makanan sehari-hari ya kalau kita ikhwan ya. Jangan sampai ikhwan ini sholatnya di rumah aja gitu. Sholat di rumah. Kalau ikhwan insya Allah kita sudah terbiasa ya sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat tepat waktu. Saya rasa kalau hal-hal yang seperti itu harusnya sudah kita lewati ya. Tidak ada lagi keraguan atau tidak lagi berat untuk sholat berjamaah di masjid. Ini insya Allah hal ini harusnya Rois nih senantiasa mengontrol nih Rois ya. Kayak di masjid nih, Rois kan ngomplek di masjid, di musola. Nah ketika umatnya nggak ada di musola nih, antum kemana minimal ya? Nggak sholat nih, nggak sholat subuh berjamaah. Apa kesiangan? Berapa kali ini kesiangannya? Masa mau sampai 3 hari misalnya berturut-turut 3 hari ini kemana nih ikhwan nih 3 hari nggak nggak sholat berjamaah. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Paling tidak ya dilihatin lah mana nih antum nggak sholat. Nah itu berhubungan juga dengan silaturahim. Ya mungkin itulah, nggak terlalu banyak karena memang waktunya juga sudah malam. Dari kami apa yang diamanati oleh Amir Taklim ya, program kultum ya seperti inilah yang hanya yang hanya bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Jaka sembung makan kremes. Mohon maaf para ikhwan kalau materinya tidak nyambung karena memang kami agak nervous ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.